Para ulama itu mengatakan sifat kehidupan itu ada 8. 8 warna itu atau 8 karakteristik itu adalah 1. Kita akan menemukan yang namanya ijtima'un wa furqatun. Yang pertama dan yang kedua, kita pasti akan menemukan pertemuan dan perpisahan. Karena suratan dalam setiap pertemuan itu selalu melahirkan konsekuensi perpisahan. Yang ketiga dan yang keempat, kehidupan itu pasti akan mempertemukan kita dengan namanya sururun wa huznun. Kesenangan dan pasti berjumpa dengan kesedihan. Kita tidak mungkin tertawa terus. Makanya Allah menyelipkan air. Ternyata indahnya air itu bukan hanya di kolam renang. Air itu bukan hanya di lautan. Air itu bukan hanya di danau dan mata air. Tapi Allah juga menyelipkan air di belakang mata kita. Kenapa Allah selipkan air di belakang mata kita? Karena Allah tahu manusia melewati guncangan kehidupan yang membuatnya bersedih. Dan sedih itu butuh ekspresi. Ekspresi kesedihan itu akan menjadi lega dengan tetesan air mata. Yang kelima, yang keenam, kita mendapatkan kondisi yusrun wa usrun. Kadang-kadang dimudahkan, kadang-kadang itu disulitkan. Yang ketujuh dan yang kedelapan, kehidupan itu mempertemukan kita dengan yang namanya sehat dan sakit. Setelah kita memahami ini, maka disinilah kita akhirnya paham. Kehidupan itu ada sebuah kesenangan dan ada pula yang dinamakan dengan kesedihan. Allah menyampaikan di dalam surat Al-A'raf 168. Wa qatta'nahum fil ardi umaman minhumus salihun wa minhum duna dzalika. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Allah menyampaikan, dan bagi kami ketika mereka di dunia, kami bagi manusia itu mereka menjadi dua kelompok. Ada di antara manusia itu ada yang mereka solih, ada yang tidak solih. Dan kami coba, yang solih dan tidak solih itu kami coba dengan nikmat-nikmat yang baik, dan ada yang pula kami coba dengan nikmat yang buruk. Kenapa dicoba dengan kenikmatan yang buruk? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah. Saya tutup dengan sebuah kisah bagus. Ada satu raja. Raja ini pernah datang kepada ulama-ulama yang solih, dan dia berkata, ajarkanlah kepadaku satu kalimat, yang kalimat itu bisa membuatku kuat dalam segala kondisi. Lalu dikatakan oleh para ulama kepada sang raja, ingat ya, semua pasti berlalu. Kalimat itu bagi sang raja, Masya Allah. Dan kalimat itu dipegang oleh sang raja. Sang raja itu kalau lagi dalam kondisi gembira, tiba-tiba ingat kalimat itu. Semua pasti berlalu. Sama, kalimat itu juga dipegang ketika beliau lagi sedih. Sang raja lagi sedih, diingat tulisan lagi. Semua pasti berlalu. Akhirnya kesedihan, oh iya nanti pasti berlalu. Maka itulah kalimat yang juga insya Allah kita harus pahamkan. Bahagianya enggak selamanya, sakitnya juga tidak selamanya. Ingatlah kepada dirimu, semua pasti berlalu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad.